Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati, perkenalkan Bu, saya Sultan, mahasiswa Ibu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship di kelas MJ 510. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya yang telah saya jawab, dan kebetulan saya memilih opsi kedua, yakni analisis bisnis digital. Baik, langsung saja saya akan berbagi layar. Berikut jawaban saya pada tugas UAS, ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship. Baik, yang pertama adalah jawaban dari apa itu bisnis digital, pengertian, serta perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional. Bisnis digital adalah model usaha yang memanfaatkan media elektronik atau teknologi digital dalam aktivitas bisnis, baik dalam promosi, operasional, transaksi, maupun interaksi dengan pelanggan. Kemudian apa sih perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional? Perbedaannya saya buat secara ringkas dalam bentuk tabel. Dari aspek media operasi, bisnis digital itu menggunakan media digital, biasanya menggunakan handphone atau aplikasi tertentu. Sedangkan konvensional itu mengandalkan aktivitas fisik secara langsung. Kemudian dari segi jangkauan pasar, bisnis digital pasarnya lebih global, sedangkan bisnis konvensional terbatas. Kemudian dari sisi biaya operasional, bisnis digital itu lebih efisien, sedangkan konvensional biaya operasionalnya cenderung tinggi. Dan dari segi skalabilitas, bisnis digital itu cepat dalam menjangkau pasar dan menjangkau konsumen, sedangkan konvensional sendiri itu skalabilitasnya terhitung lambat. Lanjut, jenis-jenis bisnis digital yang meliputi versi digital dan non-digital, kemudian fasilitator digital dari bisnis non-digital, kemudian bisnis digital yang hybrid. Yang pertama, versi digital dari non-digital. Jenis ini menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang sebelumnya dijual dalam bentuk fisik. Misalnya, jika toko fisik menjual buku, maka online-nya dia menjual buku elektronik atau e-book. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam hal belajar mengajar atau pendidikan, biasanya kursus dilaksanakan secara tatap muka, namun versi non-digital terdapat kursus atau belajar secara e-learning, seperti yang kita kenal sekarang ini ada Ruang Guru. Kemudian yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital, yakni platform digital yang menjadi penghubung antara konsumen dan produsen, atau antara pelaku usaha dan pembeli. Contoh misalnya Tokopedia atau Shopee yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual, baik itu distributor maupun produsen. Kemudian dari segi platform booking, salah satu contohnya adalah Traveloka yang menyediakan aplikasi untuk book hotel atau tiket pesawat. Sedangkan dari contoh lain dari aplikasi ride hailing ada GoFood dan GrabFood. Kemudian yang ketiga, bisnis digital hybrid. Ya, seperti namanya, hybrid ini menggabungkan antara unsur digital dengan aktivitas fisik. Contoh misalnya taksi Bluebird yang menyediakan pemesanan via aplikasi. Kemudian contoh lain ada Gojek yang menyediakan layanan transformasi, pembayaran, dan logistik. Kemudian soal yang C, studi kasus startup digital.
kesempatan kali ini saya mengambil studi kasus pada Gojek. Mengapa saya memilih Gojek? Karena selain informasinya mudah didapatkan, saya juga termasuk konsumen Gojek dan hampir semua orang tahu apa itu Gojek. Ya, yang pertama, apa itu Gojek? Kita ketahui bahwa Gojek adalah perusahaan yang menyediakan berbagai layanan jasa secara digital, seperti transportasi, pembayaran, logistik, maupun lifestyle service. Jenis bisnis digital Gojek. Digital Gojek ini menggunakan dua jenis bisnis. Yang pertama, Gojek ini termasuk hybrid. Mengapa? Karena selain menggunakan platform digital melalui aplikasi, juga terdapat aktivitas fisik. Misalnya ada driver, kemudian ada transportasi, dan ada pengiriman barang juga pada Gojek tersebut. Selain hybrid, Gojek juga sebagai fasilitator digital dari bisnis non-digital. Mengapa? Karena di aplikasi Gojek itu sendiri terdapat layanan yang menyediakan pesan antar makanan dan minuman, misalnya seperti GoFood. Ada juga layanan yang menyediakan layanan belanja seperti GoMart yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang di supermarket-supermarket yang tersedia. Berikutnya, apa sih keunggulan bisnis digital Gojek ini? Dari tiga sisi. Yang pertama, pasar tanpa batas atau borderless market. Gojek tidak dibatasi lokasi fisik. Kita ketahui bahwa Gojek hampir ada di setiap kota dan semua orang bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua, konsumen dapat mengakses layanan kapan saja. Artinya sepanjang terdapat handphone, terdapat alat digital, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan layanan Gojek ini. Yang ketiga, ekspansi lintas kota. Ekspansi lintas kota di seluruh Indonesia, hampir setiap kota itu sudah terdapat layanan Gojek. Apa dampak dari pasar tanpa batas pada aplikasi digital Gojek ini? Yakni khusus untuk Gojek, ya potensi pertumbuhan penggunanya sangat besar. Yang kedua, dari segi potensi penghasilan, yang pertama, Gojek ini, aplikasi bisnis digital Gojek ini lebih dari satu sumber pendapatan. Misalnya ada pendapatan komisi dari komisi layanan, kemudian ada pendapatan dari biaya transaksi, iklan, dan kemitraan. Kemudian model bisnis dari Gojek ini dia scalable, artinya bisnis ini bisa menjangkau pasar yang sangat luas dan konsumen yang lebih variatif. Dampaknya apa? Dampaknya pendapatan tidak bergantung pada satu sumber. Kemudian keunggulan dari sisi pemanfaatan teknologi digital, yang pertama mobile aplikasi. Mobile aplikasi Gojek bisa diinstal di setiap handphone yang berbasis Android ataupun iPhone. Kemudian yang kedua, algoritma matching supply and demand. Kita tahu kalau setiap kali kita menggunakan aplikasi Gojek, itu ada algoritma matching supply and demand yang mana driver yang terdekat yang akan melayani kita. Kemudian yang ketiga, dia juga menyediakan digital payment atau GoPay. Nah, di aplikasi GoPay ini kita setiap kali kita membayar tagihan, baik itu tagihan listrik ataupun tagihan pendidikan, itu selalu ada tagihan tambahan, yakni biaya jasa aplikasi misalnya. Apa dampaknya? Ya dampaknya terdapat efisiensi secara operasional untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang bagian E, transformasi digital dan usulan pengembangan. Di sini saya buat seringkas mungkin dari segi transformasi digital. Yang pertama, digitalisasi layanan transportasi. Yang kedua, integrasi layanan keuangan digital.
Yang ketiga, pengembangan super aplikasi. Dan yang keempat, ekosistem digital UMKM. Apa usulan pengembangan yang dapat saya berikan? Yang pertama, Gojek harus melakukan penguatan AI dan personalisasi layanan. Yang kedua, ekspansi layanan digital baru. Meskipun Gojek termasuk bisnis yang scalable, namun masih ada beberapa kota yang belum tersedia layanan Gojek di sana. Makanya perlu ekspansi di kota-kota baru, serta selain dari layanan yang ada sekarang, ditambahkan layanan yang kira-kira dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, eh, optimalisasi ekosistem mitra. Yang terakhir, strategi berbasis data. Jadi setiap kali Gojek ingin mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus atau kebijakan tertentu, itu perlu menganalisis data yang ada. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon izin, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.